Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Faizul Bafat dengan NIM A12 2023 0700. Saya dari kelompok 6. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear atau SPL. Yang pertama yaitu konsep sistem persamaan linear. Persamaan linear dalam N berubah variabel X1, X2, X3 sampai yang xn yang ditentukan. Merupakan persamaan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A1, X1 plus A2, X2 sampai AN, XN sama dengan B. Di mana A1, A2 sampai AN dan B adalah konstanta real. Contohnya seperti ini. X plus 3Y sama dengan 7. B, B, Y sama dengan setengah S tambah 3Z plus tambah 1. C, X1 min 2X2 min 3X3 plus 4X sama dengan 4. Persamaan linear tidak melibatkan hasil kali atau akar perubah. Fungsi trigonometrik, fungsi logaritmik, maupun fungsi eksponensial. Contohnya, X plus 3Y kuadrat sama dengan 7. Y min sin X sama dengan 0. 3X plus 2Y min Z plus XZ sama dengan 4. Akar X1 tambah 2X2 sama dengan 1. Sebuah pemecahan atau solution persamaan linear A1 X1 plus A2 X2 sampai AN sama dengan B adalah urutan dari N bilangan S1, S2, S3. Sehingga persamaan tersebut dipenuhi apabila disubstitusikan terhadap X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, dan Xn sama dengan Sn. Himpunan semua pemecah persamaan tersebut dinamakan himpunan pemecahannya atau its solution set. Definisinya yaitu sebuah himpunan berhingga dari persamaan linear di dalam variabel-variabel X1, X2 sampai Xn dinamakan sistem persamaan linear atau sebuah sistem linear. Sebuah urutan bilangan-bilangan S1, S2, Sn dinamakan sebuah pemecahan dari sistem tersebut jika X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, Xn sama dengan Sn adalah sebuah pemecahan dari tiap-tiap persamaan di dalam sistem tersebut. Contoh, misalkan sistem persamaan linear 4X1 min X2 ditambah 3X3 sama dengan min 1. 3X tambah X2 tambah 9X3 sama dengan min 4. Mempunyai pemecahan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan min 1. Karena nilai-nilai tersebut memenuhi kedua persamaan, akan tapi X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 8, X3 sama dengan 1. Bukanlah sebuah pemecahan karena nilai tersebut hanya memenuhi persamaan yang pertama di dalam sistem tersebut. Tidak semua sistem persamaan linear mempunyai pemecahan. Persamaan linear yang memiliki setidaknya satu pemecahan disebut konsisten. Persamaan linear yang tidak mempunyai pemecahan disebut tak konsisten. Ada tiga kemungkinan penyelesaian persamaan linear. Satu, tidak mempunyai pemecahan. Dua, mempunyai persis satu pemecahan. Tiga, mempunyai tak hingga banyak pemecahan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dibacakan oleh Alvin. Ada definisi sebuah sistem persamaan linear yang terdiri dari M, buah persamaan linear dengan N. Buah bilangan yang tidak diketahui dapat dinyatakan dengan matriks berikut ini, di mana X1, X2, sampai Xn adalah bilangan-bilangan yang tidak diketahui dan AB menyatakan konstanta. Dan apabila sistem persamaan linear tersebut dinyatakan dengan perkalian matriks AX sama dengan B, maka dapat dinyatakan dengan matriks berikut ini. Sehingga diperoleh matriks A seperti ini dan juga B. Dan apabila matriks B ditambahkan di kolom terakhir dari matriks A disebut dengan bentuk matriks yang diperbesar, augment matriks, yang dinyatakan dengan matriks berikut. Contoh bentuk matriks yang diperbesar dari sistem persamaan linear berikut ini. X1 plus X2 plus 2X3 sama dengan 9, 2X1 plus 4X2 min 3X3 sama dengan 1, 3X1 plus 6X2 min 5X3 sama dengan 0.
diperoleh matriks sebagai berikut. Kemudian jika AX sama dengan B adalah suatu sistem persamaan linear SPL, maka terdapat dua macam SPL, yaitu sistem persamaan linear non-homogen. Sistem persamaan linear non-homogen yaitu jika tidak semua nilai dari suku konstantanya. Elemen dari matriks B sama dengan 0. Yang kedua, sistem persamaan linear homogen, yaitu jika semua suku konstantanya elemen dari matriks B sama dengan 0. Kemudian materi berikutnya akan disampaikan oleh saya. Halo, perkenalkan nama saya M. Arya Putra dengan NIM A12 2023 07001. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Valen. Selanjutnya, 4.2 penyelesaian sistem persamaan linear. 4.2.1 eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan adalah sebuah prosedur selangkah demi selangkah yang sistematis untuk memecahkan sistem persamaan linear dengan mereduksi bentuk matriks yang diperbesar atau augmented matrix menjadi bentuk yang cukup sederhana, yaitu bentuk echelon baris yang direduksi atau reduced row echelon form. Yang dimaksud dengan bentuk echelon baris yang direduksi adalah suatu bentuk matriks yang diperbesar yang mempunyai sifat. Pertama, jika sebuah baris tidak berdiri seluruhnya dari elemen 0, maka bilangan tak 0 pertama adalah baris tersebut adalah 1, dinamakan 1 utama. Yang kedua, jika ada suatu baris yang seluruhnya terdiri dari elemen 0, maka semua baris seperti itu dikelompokkan bersama-sama di bagian bawah matriks. Selanjutnya yang ketiga, dalam sebarang dua baris yang berurutan yang seluruhnya tidak terdiri dari elemen 0, maka letak 1 utama adalah baris yang lebih rendah, terdapat lebih jauh ke kanan dari 1 utama dalam baris yang lebih tinggi. Terus yang selanjutnya ada yang nomor 4, setiap kolom yang mengandung 1 utama mempunyai 0 di tempat lain. Nama saya Arif mana? Apa Arif Malam ya? 2023.0696 akan melanjutkan pembahasan. Oke lah, jadi yang auditnya yaitu kita satu matriks yang diperoleh dari sistem persamaan linear mempunyai sifat 1, 2, dan 3, maka matriks tersebut mempunyai bentuk echelon baris. Sedangkan jika mempunyai sifat 1, 2, 3, dan 4, maka matriks tersebut mempunyai bentuk echelon baris yang direduksi. Oke, lalu lalu dalam seberang dua baris yang berurutan yang seluruhnya tidak terdiri dari elemen 0, maka letak 1 utama dalam baris yang lebih rendah terdapat lebih jauh ke kanan 1 utama dalam baris yang lebih tinggi. Setiap kolom yang mengandung 1 utama mempunyai 0 di tempat lain. Jika suatu matriks yang diperoleh dari sistem persamaan linear mempunyai sifat 1, 2, dan 3, maka matriks tersebut mempunyai bentuk echelon baris. Sedangkan jika mempunyai sifat 1, 2, 3, dan 4, maka matriks tersebut mempunyai bentuk echelon baris yang direduksi. Contoh bentuk bentuk echelon baris seperti ini. Yang kalian lihat ini seperti ini. Lalu yang kedua ada contoh bentuk echelon baris yang direduksi seperti ini, seperti yang kalian lihat ini. Jika sebuah bentuk matriks yang diperbesar dari sistem persamaan linear sudah berbentuk echelon baris yang direduksi, maka himpunan pemecahan untuk sistem tersebut dapat diperoleh dengan pemeriksaan atau dengan sejumlah kecil alas. Pembahasan akan dilanjut oleh saya Muhammad Saganan Alim, NIM A12 2023 06974. Ini ada pemecahan dari matriks yang dibesar oleh SPL yang sudah direduksi menjadi bentuk echelon baris yang direduksi. Sini kolom 1, 100 melambangkan X1, kolom 2 melambangkan X2, kolom 3 melambangkan X3. Ini melambangkan hasilnya. Jadi X1 5, X2 min 2, X3 4.
Sini ada soal lagi seperti tadi, karena X1, X2, X3 bersesuaian dengan satu utama di dalam matriks yang besar, maka X1, X2, X3 dapat disebut sebagai variabel utama, sehingga diperoleh dari yang tadi seperti ini. Karena X4 merupakan variabel bebas, maka dapat diberikan sekarang nilai misalkan T, jadi dimisalkan, sehingga diperoleh tak terhingga dan banyak pemecahannya. Dalam pemecahan ini diberikan oleh rumus. Misalnya X1 min 1 sama dengan min 4T. Karena X4-nya variabel bebas diganti. Dari X4 jadi T. X2 6 min 2. X4 jadi 6 min 2T. X3 2 min 3T. X4 T. Jadi kalau T-nya 1, ya jadi X1-nya min 5. X2-nya 6 kurangi 2, 4. 2 kurangi, ya X3 min 1, X4 min 1. Ini ada contoh lagi. Nah, oh ya, ini contohnya. Jadi dari bentuk seperti ini kita jadikan matriks. Lalu kita nolkan sebanyak-banyaknya sehingga bisa ditemukan ini. Jadi langkah pertamanya kita baris 2 dikali baris 2 dikurang baris 1 dikali min 2. Baris 3 dikurang baris 2 baris 3 ditambah baris 1 kali min 3. Terus baris 2 dibagi setengah, baris 3 ditambah baris 2 kurangi baris baris 2 kali min 3 akan memperoleh 100 100. Ya. Jadi ini dibagi baris 3 dibagi min 2 supaya tidak pecahan. Ya. Lalu seperti tadi ini dibagi 7 dibagi baris kedua dibagi dengan baris ketiga dibagi 7/2 agar hasilnya tidak pecahan. Yang terakhir kita nolkan bagian sini, bagian di sini. Ya, main itulah. Jadi X1 ditemukan X1 1, X2 X2, X3 sama dengan 3. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Prasaputra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Kita ke bab kaidah Kramer, definisi. Jika A, X sama dengan B adalah sebuah sistem persamaan linear yang terdiri dari n buah persamaan linear dan n buah bilangan yang tidak diketahui, sehingga determinan A bukan determinan O, 0. Maaf, sorry. Maka sistem tersebut mempunyai sebuah pemecahan yang unik. Pemecahan itu adalah X1 sama dengan determinan A1 per determinan A. Kemudian X2-nya sama dengan determinan A2 per determinan A. Kemudian Xn sama dengan determinan An per determinan A. Atau Xj sama dengan determinan Aj per determinan A. Di mana Aj merupakan matriks yang didapatkan dengan menggantikan elemen-elemen di dalam kolom ke J. Dari matriks A dengan elemen-elemen di dalam matriks B. Contohnya, gunakanlah kaidah Kramer untuk memecahkan sistem persamaan linear berikut ini. X1 plus 2x3 sama dengan 6, min 3x1 plus 4x2 plus 6x3 sama dengan 30. Min x1 min 2x2 plus 3x3 sama dengan 8. Kemudian kita ke penyelesaiannya. Jika sistem persamaan linear dinyatakan dalam bentuk AX sama dengan B, maka diperoleh seperti berikut ini. Ini tinggal dipindahkan saja. Kemudian A1-nya ini dipindahkan ke kolom 1. Kemudian untuk A2-nya ini dipindahkan ke kolom 2. Kemudian A3 ini dipindahkan ke kolom 3. Sehingga X1 sama dengan determinan A1 per determinan A sama dengan min 40 per 44 sama dengan min 10 per 11
Kemudian untuk X2-nya sama dengan determinan A2 per determinan A sama dengan 72 per 44 sama dengan 18 per 11 dan X3-nya sama dengan determinan A3 per determinan A sama dengan 152 per 44 sama dengan 38 per 11. Kemudian ini adalah contoh soal dari kaidah Cramer. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Anggoro, NIM A12 2023 070020. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sistem persamaan linear homogen. Suatu SPL dikatakan homogen jika semua konstan B nilainya sama dengan 0. Yaitu sistem persamaan linear tersebut memiliki bentuk A11 X1 plus A12 X2 plus A1M XN sama dengan 0. A21 X1 plus A22 X2 plus A2N XN sama dengan 0. AM1 X1 plus AM2 X2 plus AMN XN sama dengan 0. SPL homogen merupakan sistem yang konsisten karena setidaknya ada satu penyelesaian, yaitu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, XN sama dengan 0. Penyelesaian ini disebut dengan penyelesaian trivial atau trivial solution. Jika terdapat pemecahan lain, maka pemecahan lain tersebut dinamakan penyelesaian non-trivial. Pada SPL homogen ada dua kemungkinan penyelesaian. Yang pertama itu sistem tersebut hanya mempunyai penyelesaian trivial. Yang kedua, selain penyelesaian trivial, sistem tersebut mempunyai tak hingga banyak penyelesaian. Terdapat satu kasus di mana sebuah SPL homogen dipastikan mempunyai pemecahan yang non-trivial jika SPL tersebut melibatkan lebih banyak bilangan yang diketahui daripada banyak persamaan. Contoh, itu pecahkanlah sistem persamaan linear homogen dengan eliminasi Gauss-Jordan. 2x1 plus 2x2 min x3 plus x5 sama dengan 0. Min x1 min x2 plus 2x3 min 3x4 plus x5 sama dengan 0. x1 plus x2 min 2x3 min x5 sama dengan 0. x3 x plus x4 plus x5 sama dengan 0. Berikut matriks yang diperbesar SPL homogen tersebut adalah ya ini. Sistem persamaan yang bersangkutan adalah x1 plus x2 plus x5 sama dengan 0, x3 plus x5 sama dengan 0, x4 sama dengan 0. Karena x1, x3, dan x4 merupakan variabel utama, maka akan menghasilkan x1 sama dengan min x2, min x5, x3 sama dengan min x5, x4 sama dengan 0. Misalkan x2 sama dengan S dan x5 sama dengan T. Maka himpunan pemecahan akan diberikan oleh x1 sama dengan min S min T, x2 sama dengan S, x3 sama dengan min T, x4 sama dengan 0, dan x5 sama dengan T. Perhatikan bahwa pemecahan trivial diperoleh jika S sama dengan T sama dengan 0. Teorema yaitu SPL homogen dengan lebih banyak bilangan tak diketahui daripada banyaknya persamaan selalu mempunyai tak hingga banyak penyelesaian. Berikut adalah soal-soal latihan. Soal-soal latihannya. Berikut dari kami. Sekian dan terima kasih.